Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai instansi terhadap laporan keuangan pemerintah pusat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mufidah Dian Pertiwi NPM 233 dan ketiga teman saya yaitu Jordan Adam Setiawan NPM 222, Gabriela Gian Pitaloka NPM 221, dan Rizky Alif P NPM 223. Subbab yang pertama yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. SAP merupakan proses persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan pemerintahan di Indonesia. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP, yang dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan yaitu uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan yaitu ada 3 pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi di pemerintah pusat atau daerah. PSAP terdiri dari beberapa bagian yaitu PSAP 01 penyajian laporan keuangan, lalu 02 laporan realisasi anggaran, 03 laporan arus kas, 04 catatan atas laporan keuangan, lalu 05 akuntansi persediaan, 06 akuntansi investasi, 07 akuntansi aset tetap, 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, lalu 09 akuntansi kewajiban, 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Lalu yang terakhir PSAP 11 yaitu laporan keuangan konsolidasian. Lalu subbab berikutnya yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP. SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Tujuan SAPP yaitu yang pertama menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Lalu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Lalu tujuan yang terakhir, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintahan secara efisien. Lalu ciri-ciri pokok SAPP. Yang pertama, basis akuntansi. Selanjutnya, sistem pembukuan berpasangan. Lalu yang ketiga, dana tunggal. Yang keempat, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. 5, bagan perkiraan standar. Terakhir, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Selanjutnya, ruang lingkup SAPP. Yang pertama, lembaga tinggi negara, lalu lembaga-lembaga eksekutif, lalu pemerintah daerah yang mengelola dana bersumber dari APBN. Tidak termasuk dalam lingkup SAPP adalah pemerintah daerah, lembaga keuangan negara, BUMN atau BUMD. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu hubungan unit-unit pelaksana SAPP. SAPP dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga secara berjenjang, mulai dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1, unit akuntansi pengguna anggaran yang menjalankan sistem akuntansi instansi. Kemudian, di lingkungan Departemen Keuangan menjalankan sistem akuntansi pusat yang juga dilaksanakan secara berjenjang mulai dari KPPN, Kanwil DJBB, sampai dengan Ditjen Perbendaharaan. Masing-masing tingkat atau unit akuntansi akan melakukan rekonsiliasi sebelum memberikan laporannya kepada unit kerja di atasnya. Berikut ini diagram hubungan unit-unit pelaksana SAPP, Manau Hekinus 2007. Selanjutnya, jenis pelaporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari laporan realisasi anggaran, konsolidasi laporan realisasi anggaran dari seluruh kementerian negara atau lembaga yang telah direkonsiliasi, neraca,
Neraca pemerintah pusat merupakan konsolidasi neraca SAI dan neraca SAKUN. Laporan arus kas. Laporan arus kas pemerintah pusat merupakan konsolidasi laporan arus kas dari seluruh Kanwil Ditjen PBN. Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, dan laporan arus kas. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jordan dan Rizky. Serta AGK, arsip data komputer kepada KPBN setempat paling lambat 7 bulan berikutnya. Nomor 2, beri laporan keuangan tersebut direkonsiliasikan dengan seksi verifikasi dan akuntansi di PBN. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Yang ketiga, jika KPBN tidak menerima laporan sampai batas tersebut, KPBN akan mengirimkan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran atau bisa disebut SP3A. Nomor 4, jika sampai dengan 12 hari kerja atau tanggal yang ditetapkan dalam SP3A, laporan keuangan tidak diterima juga, maka KPBN akan menerapkan sanksi berupa penangguhan klien SPN kecuali itu SPN Banjarjati dan SPN LS. Nomor 5, setelah proses rekonsiliasi akan diterbitkan berita acara rekonsiliasi BAR yang menyatakan bahwa seluruh satuan keuangan yang ada pada satuan kerja UAKPA telah sama dengan satuan keuangan pada KPBN. Nomor 6, UAKPA mengirimkan laporan keuangan beserta ABK dan BAR kepada UAPA strip W atau UAPA strip P1. Nomor 7, UAPA W akan melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPP setempat setiap triwulan. Nomor 8, UAPA mengirimkan laporan keuangan beserta ABK setiap bulan kepada UAPA P1. Sistem akuntansi instansi atau disingkat SAI. SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian atau lembaga, termasuk entitas Pemda yang menerima dana APBN dari kementerian atau lembaga. Yang pertama, ada tujuan SAI. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran atau SAK dan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Barang atau SABMN. Yang kedua, struktur organisasi SAI. Yang ketiga, SAI pada dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Yang keempat, prosedur pelaksanaan SAI tingkat satuan kerja. Selanjutnya yang kelima, dokumen sumber SAI. 6. Laporan yang dihasilkan SAI. Nah, selanjutnya laporan keuangan pemerintah pusat LKPP. Kenapa saya disclaimer? Ketika dalam nilai pelajaran LKPP atau LKKL, laporan keuangan kementerian atau lembaga sangat ditentukan oleh integritas berbagai aspersi manajemen, baik secara implisit maupun eksplisit, yang terkandung dalam laporan keuangan yang dikelompokkan menjadi beberapa aspersi, yaitu 1. Keberadaan atau keterjadian. 2. Kelengkapan. 3. Hak dan kewajiban. 4. Penilaian atau alokasi. 5. Penyajian dan pengungkapan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.